Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali melanjutkan kajian dengan membaca buku Prinsip Hidupku. Insyaallah kita masih membahas tentang perbaiki di sisa usia. Baik, yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah judulnya apa, Pak? Ini kebaca enggak? Dipekerjakan oleh Allah. Nah, baik. Seperti ini. Kelihatan? Kurang jelas? Nah. Berkaitan dengan istilah dipekerjakan oleh Allah. Apa sih makna dipekerjakan oleh Allah? Coba kita lihat hadis berikut ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu." Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, ista'malahu, maka Allah akan mempekerjakannya. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa masti'maluhu?" Lalu apa yang dimaksud Allah mempekerjakannya ya Rasulullah? Masa Allah mempekerjakan hamba? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut." Allah berikan taufik kepada yang bersangkutan untuk melakukan amal saleh qabla al-mauti, sebelum dia meninggal, sehingga dia akhiri hidupnya dengan amal saleh. Baik. Disinilah kita diajarkan untuk memahami bahwa seorang hamba dia bisa melakukan kebaikan murni karena taufik dari Allah. Sampai pun di akhir hayatnya dia bisa melakukan kebaikan, melakukan amal saleh karena diberi taufik oleh Allah di akhir hayat. Dan taufik di akhir hayat itu berarti anugerah bagi sang hamba, karena dia berarti diberi peluang untuk dapat pahala. Apalagi ketika di akhir hayat itu mengakhiri dari hidupnya. Taufik di akhir hayat itu mengakhiri hidupnya. Berarti yang bersangkutan akan mendapatkan amal saleh husnul khatimah. Sekarang coba kita lihat berikut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak kelihatan ya? Kelihatan enggak? Enggak. Khusus di sini harus nyeting dulu. Nah. Kalau ini kelihatan? Kelihatan. Tulisannya apa? Oh, belum ada. Masyaallah. Baik, alhamdulillah. Baik. Di sini ada pekerjaan. Lalu di sini ada ujrah. Ujrah itu apa? Upah dari pekerjaan. Seseorang bisa mendapatkan ujrah jika dia bekerja. Dalam bahasa Arab, pahala itu disebut oleh Allah ajrun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan ajrun, ujrah, upah, pahala ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Baik. Nah, untuk bisa mendapatkan upah ini tentu saja sang hamba harus bekerja. Semakin banyak pekerjaannya, maka secara teori upahnya akan semakin besar. Sehingga ketika dia punya pekerjaan banyak, dia bisa mendapatkan pahala yang makin banyak. Baik. Sementara untuk bisa bekerja, di sini harus ada
harus ada perintah. Nah, pekerjaan di sini harus ada mandat. Kalau orang tidak diberi mandat, maka dia nggak punya kerjaan. Sehingga pekerjaan setiap hamba itu terjadi ketika sang hamba dikasih mandat. Kamu saya suruh ini, kamu saya suruh ini, kamu saya suruh ini, barulah dia bisa bekerja. Baik. Jika kita bawa pemahaman semacam ini berkaitan dengan masalah amal, maka mandat ini adalah taufik. Mandat ini adalah taufik. Sang hamba dikasih mandat berarti dikasih taufik untuk melakukan pekerjaan. Namun yang terjadi, kondisi hamba di situ ada 3 keadaan. Pertama, ada hamba yang diberi taufik. Ketika sang hamba diberi taufik, berarti dia diantarkan kepada kemuliaan, diberi kerja yang mulia. Kondisi yang kedua, ada hamba yang tidak diberi taufik. Ada hamba yang tidak diberi taufik, sehingga dia malas untuk kerja. Mau kerja rasanya berat, malas untuk melakukannya, karena yang bersangkutan tidak diberi taufik. Yang ketiga, ada yang dijauhkan dari taufik, ya, dan dibiarkan dengan nafsunya. Wes sakarepmu, diujo, dibiarkan. Maka orang ini akan tenggelam dengan maksiat. Sehingga dia tidak diberi arahan, tidak diberi petunjuk, dan dilepas, dibiarkan. Maka yang terjadi, orang ini akan tenggelam dalam maksiat. Jadi malah lawan dari bekerja. Dia malah sibuk dengan perbuatan yang justru akan menambah dosa baginya. Kalau kita ditanya, dari 3 jenis manusia ini, mana orang yang dimuliakan Allah, mana orang yang dihinakan Allah? 1, 2, 3. Yang mana, Pak? Nomor 1, ini yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga orang yang diberi taufik, hakikatnya dia sedang dimuliakan oleh Allah. Dia dibuat rajin bekerja, rajin beramal, senang melakukan ketaatan, apalagi menjelang akhir dari hidupnya. Berarti yang bersangkutan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa mendapatkan ujroh tadi. Sedangkan orang kedua dan ketiga ini terhalang dari ujroh. Dia tidak mendapatkan pahala karena yang bersangkutan tidak beramal. Karena itulah Bapak Ibu, orang yang malas ketika ibadah, berarti hakikatnya Allah tidak memuliakannya. Apalagi ketika yang terjadi adalah yang bersangkutan dijauhkan dari taufik, dibiarkan dengan hawa nafsunya, maka hakikatnya dia sedang tenggelam dalam maksiat, membuat dia semakin jauh dari ketaatan. Di saat itu yang bersangkutan sedang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga untuk kasus ketiga ini, dia dihinakan oleh Allah. Karena dihinakan, ya dibiarkan, serah digubris. Akhirnya ketika nggak digubris, dia jadi pengikutnya hawa nafsu, pengikut setan. Coba kita lihat ayat ini. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 46. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan
walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kalau memang mereka itu serius mau ikut jihad, la'addu lahu uddatan, seharusnya mereka itu persiapan. Walakin karihallahum bi'atsahum, namun Allah enggak suka mereka itu ikut berangkat dalam kegiatan jihad tadi. Fathabbatahum, maka Allah buat mereka malas untuk melakukannya. Wa qila qa'udu ma'al qa'idin, dan Allah firmankan uq'udu ma'al qa'idin, duduklah kamu, dan dikatakan kepadanya uq'udu ma'al qa'idin, duduk saja kamu bersama orang-orang yang tidak ikut jihad. Baik, ada pelajaran apa dari ayat ini? Ayat ini menjelaskan kenapa orang itu tidak mau tergerak untuk melakukan ketaatan. Karena Allah enggak suka dia ada dalam rombongan ketaatan itu. Jadi saat hamba malas untuk melakukan ketaatan atau ibadah apapun bentuknya, hakikatnya karena Allah tidak suka dia ada dalam rombongan orang yang sedang ibadah. Ketika Allah enggak suka dia berada dalam rombongan orang-orang yang sedang melakukan ketaatan dan ibadah, maka dia tidak diberi taufik untuk melakukan ibadah itu, jadinya malas untuk beribadah. Sehingga misalnya, alhamdulillah sekarang kita bisa sholat subuh berjamaah, bareng-bareng mengawali hidup ini dengan zikrullah dan ketaatan. Ada enggak Pak orang yang adzan subuh terdengar keras di telinganya, tapi dia enggak mau bangun? Ya, banyak. Dan mungkin kita pernah mengalaminya. Apa hakikatnya yang terjadi pada orang itu? Dia tidurnya tetap nyenyak, tidak diganggu nyamuk, dalam ruangan yang dingin, bisa nyaman, dan tidak tergerak keinginannya untuk beribadah, datang ke masjid melakukan sholat subuh. Karena Allah enggak suka dia ada dalam rombongan kaum muslimin yang sedang sholat subuh. Sehingga dia tidak diberi oleh Allah taufik untuk melaksanakan sholat subuh. Hal yang sama juga berlaku dalam ketaatan yang lain. Maka kalau kita tidak tergerak untuk melakukan aktivitas ibadah dan amal soleh, tolong disadari, jangan-jangan Allah enggak suka kita ada di barisan orang-orang yang ibadah itu. Itu loh, koncomu kurban, tonggomu kurban, keluargamu ya doh kurban, lawakmu kurban ora. Engko sik perhitungan ya. Engko sik durung bayar SPP, durung bayar iki, durung bayar. Masih banyak saldo dia yang sebenarnya bisa dia gunakan untuk kurban, tapi dia tidak berkorban. Padahal yang lain kurban. Loh kok kamu enggak? Engko sik, gitu ya. Allah tidak kasih taufik kepada dia untuk ibadah kurban. Maka dia tidak ikut dalam rombongan orang-orang yang sedang berkurban. Yang perlu disadari, hakikatnya yang bersangkutan dibuat malas oleh Allah karena Allah enggak suka dia ada dalam rombongan ketaatan. Ya. Sehingga misalnya seorang bos, dia punya 10 karyawan, 9 karyawan silahkan kamu kerja di sini. Saya enggak suka kamu kerja. Dah kamu di sini aja. Maka satu yang tidak bekerja itu sebenarnya apakah karena bos senang sama dia? Justru sebaliknya. Saya enggak suka dia kerja. Makanya saya biarkan dia, enggak saya kasih kerjaan, yang 9 ini saya suruh kerja. Sehingga yang disuruh kerja itu bukan karena bosnya enggak suka, tapi karena bosnya justru ingin memberikan kebaikan bagi mereka. Maka jangan berpikir ketika kita tidak ikut dalam rombongan ketaatan berarti anugerah. Tapi itu hakikatnya adalah
hukuman dan musibah bagi sang hamba ketika di dunia. Yang lebih parah ketika di hari tua dibuat nganggur. Masya Allah. Yang seharusnya dia butuh pensiunan lebih gede, tapi ternyata di akhir hayatnya justru malah menyimpang. Misalnya, waktu masih muda rajin, sekarang makin tua kok makin ngilang. Dulu waktu masih muda dia sregep, ya, sampai jadi marbot, ikut kegiatan pemuda, remaja-remaja masjid. Begitu sudah makin tua jadi preman, terus ngilang. Sehingga ketika dia ngilang, maka yang bersangkutan justru tidak punya peluang untuk mendapatkan ujroh tadi, mendapatkan pahala yang baik di akhir hayatnya. Bisa jadi Allah nggak suka sama dia karena kesalahan yang dia lakukan, maka Allah tidak kasih taufik kepadanya untuk berbuat taat. Baik, dan ada yang lebih menakutkan lagi. Ini Pak, saat dia dibiarkan tenggelam dalam maksiat. Kalau sudah seperti ini, berarti memang orang ini hina di hadapan Allah, maka Allah biarkan dia untuk tenggelam dalam perbuatan dosa. Dosa itu hina atau tidak, Pak? Hina. Ketika Allah melihat orang ini hina, maka Allah biarkan dia tenggelam dalam perbuatan yang hina. Sehingga ketika berbuat dosa rasanya gampang, tidak ada halangan, lancar jaya. Misalnya ngelakoni iki gampang, ngelakoni perbuat maksiat dia gampang. Saya punya tetangga Pak, gaweanane mendem, nek gak mendem ya apalagi moh limo dilakoni kabeh ya. Dilakoni kabeh itu. Berbuat maksiat itu begitu mudah tapi rezekinya lancar. Hakikatnya apa? Istidraj. Hanu alaihi fa'asau, dia hina di hadapan Allah, maka Allah biarkan dia durhaka kepada Allah. Kita lihat keterangan berikut ini. Qala al-Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, hanu alaihi fa'asauhu, ada orang yang terhina di hadapan Allah, maka dia pun durhaka kepada Allah. Walau azzu alaihi, andaikan orang itu mulia di sisi Allah, la'asamahum, maka Allah akan lindungi mereka untuk berbuat hina. Allah akan jaga mereka untuk tidak berbuat maksiat. Kama qala Allah Ta'ala, ini seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim, barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada orang yang bisa memuliakannya. Maksudnya Allah hinakan gimana Pak? Allah biar gelam dalam perbuatan maksiat dan dosa, sehingga dia tidak diberi hidayah untuk bisa meninggalkan itu. Maka siapa yang bisa menyelamatkan dia untuk keluar dari maksiat itu? Enggak ada. Apabila sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terkadang dia merasa mulia dengan maksiat itu. Kroso suge, kroso paling punya status sosial, badannya sehat, tidak mengalami sakit, ya. Walaupun nek ngomong grok-grokan ya, karena saking seringnya ngerokok sama alkohol. Tapi kalau ngomong kan gede gitu kan, grok-grokan, masya Allah, tenggorokan orang ini sebenarnya rusak. Tapi dia di rapat RT dominan, kerasa paling kuat, kerasa paling hebat, padahal dia tenggelam dalam maksiat. Saat dia diingatkan, awakmu iki sapa? Aku luwih dhuwur pangkate timbandingkan awakmu, luwih sugih, luwih ini. Akhirnya dia bertahan dalam maksiat. Hanu 'alallah fa'asauhu, dia hina di hadapan Allah, maka Allah biarkan dia tenggelam dalam maksiat. Walaupun dia punya status sosial, walaupun dia punya jabatan, walaupun dia punya banyak kekayaan, dihormati oleh masyarakatnya, tapi dia terhina di hadapan Allah. Buktinya apa? Dibiarkan tenggelam dalam
maksiat. Wa in adzamahumun nas, meskipun mulia oleh masyarakat fid zahir, dari sisi lahiriah, lihajatihim, karena banyak masyarakat yang butuh kepadanya. Orangnya royal ya Pak. Nek kita ngadain apapun, lomba-lomba itu mesti ngasih dia. Lomba balapan manuk ngasih, lomba adu pitik dia ngasih hadiah paling gede. Kita mau ngadain konser di kampung, wow dia sendiri yang paling gede. Kita mau ngadain apapun, dia yang nyumbang paling besar. Au khaufan min syarrihim, atau karena takut dari dampak buruknya. Sehingga masyarakat kadang merasa takut. Hati-hati, macam-macam korong iki diperkarakan, dikit-dikit diperkarakan. Fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanuhu. Maka hakikatnya di hati mereka terdapat sesuatu yang sangat hina dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini dibuat tenggelam dalam aneka kemaksiatan dan dia tidak menyadarinya. Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada yang bisa memuliakan. Siapa yang dibuat oleh Allah tenggelam dalam maksiat, siapa yang dibuat oleh Allah malas melakukan taat, tidak akan ada orang yang bisa memberikan hidayah kepadanya untuk meninggalkan maksiat itu atau jadi taat, jadi rajin untuk melakukan ketaatan. Ada nggak Pak orang yang dia nggak pernah sholat, tapi di masyarakat dia punya status sosial? Banyak. Ora tahu sholat. Bahkan kalau puasa ora gelem poso. Tapi di masyarakat dia dimuliakan, dia dianggap hebat. Bahkan ya banyak sekali pengikutnya. Namun aslinya orang ini adalah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak perlu oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita belajar seperti ini, seharusnya memberikan perhatian kepada kita bahwa bisa taat itu karena taufik. Ini murni karena hidayah dari Allah. Bukan karena kehebatanku, bukan karena aku orang yang baik, aku orang yang soleh, tapi karena Allah ngasih aku anugerah. Sehingga layak bagi kita untuk banyak bersyukur. Alhamdulillah masih bisa bareng-bareng lakoni taat, masih bisa melakukan aneka ibadah. Tapi bagi mereka yang pada posisi ini, walaupun dia punya harta dan kekayaan, status sosial dan jabatan, perlu dia ingat ketika dia dibiarkan oleh Allah dalam keadaan itu, hakikatnya dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tetangga saya bercerita, ini tetangga dari rumah dekat studio ANB yang mungkin agak jauh dikit lah. Tapi saya pernah main ke situ dan beliau bercerita, aku duwe konco, saya punya teman yang dia ini ya suka berbuat nggak karuan, suka minum, preman di pasar, dan aneka kegiatan-kegiatan yang nggak benar, jauh dari tempat ibadah. Nah, kemudian suatu ketika dia datang dengan penampilan yang berubah. Terus bilang kepada bapaknya ini, Pak A, alhamdulillah Pak A, aku saiki wis tobat. Ya, wis rajin ning gereja. Jadi dia sekarang sudah meninggalkan minum, ya. Premanisme sudah dia tinggalkan setelah dia sakit. Nah, saat dia sakit itu ternyata dirawati oleh menantunya. Nah, menantunya ini non muslim. Terus akhirnya dia ikut menantunya, kemudian rajin ke
gereja. Dan dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah aku saiki wis berubah, wis dadi apik, rajin ning gereja. Nah, jadinya gimana ini, Pak? Ini nomor 1 nggak dapat, awalnya nomor 2 turun jadi nomor 3. Sehingga sejatinya dia dimuliakan oleh Allah atau tidak? Bahkan dihinakan, dibiarkan untuk berbuat kekufuran. Kalau sampai itu dibawa mati, mati kafir. Nah, selanjutnya perjuangan amal. Perjuangan ketika amal. Di usia muda. Kemudian di sini ada di usia tua. Bisa jadi ada orang yang melakukan perjuangan amal di usia muda, Masya Allah, luar biasa ya, rajin dan seterusnya. Tapi perlu diingat, yang dinilai itu lahir batin. Yang dinilai lahir dan batin. Lahirnya kelihatan bagus, tapi sebenarnya batinnya rusak. Nah, di hari tua ditampakkan oleh Allah, rusak lahir batin. Sehingga Allah menunjukkan yang bersangkutan, orang ini ketika masih muda dia melakukan seperti itu. Oh, menggolek nama agar disebut orang soleh, agar disebut orang ini dan seterusnya. Penuh dengan riak dalam batinnya, penuh dengan ketidakikhlasan, cari perhatian atau apapun itu. Nah, yang bahaya di sini, begitu di hari tua Allah tampakkan lahir batinnya rusak. Sehingga yang dilakukan hanyalah pencitraan. Dia berusaha untuk melakukan pencitraan. Maka dimanapun dia selalu tampil di medsos untuk pencitraan. Bisa jadi di hari tuanya, karena Allah nggak ridho kondisi batin yang seperti itu, di hari tuanya lahir batinnya ditambahkan rusak. Rusak lahir batin. Apa yang bisa diharapkan oleh orang ini, sehingga yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan prestasi, tidak mendapatkan hasil apapun dari perjuangan yang dilakukan waktu masih muda. Ada banyak cerita orang yang murtad di hari tua. Ada seorang muadzin, hafidz Quran. Dia azan naik ke menara, masa silam ya. Kalau sekarang corongnya di atas menara. Ini muadzin naik ke atas menara untuk azan. Nah, satu ketika muadzin yang hafidz Quran ini ketika naik ke menara melihat seorang wanita yang cantik dan membuat dia tertarik. Akhirnya begitu dia selesai azan, dia berminat untuk mendatangi wanita itu. Datanglah dia ke wanita itu. Bagaimana caranya aku bisa melamarmu? Nah, ternyata wanita ini wanita Nasrani. Ya boleh, kau boleh melamarku, silakan bilang ke bapak. Tapi syaratnya kamu harus ikut agamaku. Akhirnya muadzin ini bersedia. Dan dia berubah jadi Nasrani. Nah, setelah jadi Nasrani kan nggak boleh adzan, Pak. Nah, setelah sekian tahun, ada orang yang ketemu sama orang ini. Terus ditanya, gimana nasib hafalan Quranmu? Karena hafalan itu kan tidak sebatas memori ya. Tapi ada unsur iman yang menaunginya. Dia bilang, semua hafalanku hilang kecuali satu ayat. Nah, satu ayat itu bunyinya kayak gini.
Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di surat semua hafalanku hilang kecuali satu ayat ini. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Barangkali akan datang waktunya orang-orang kafir itu berharap dulu dia jadi muslim. Jadi ayat ini gimana, Pak? Kayak mentong dirinya kan ya? Barangkali akan datang satu waktu di mana orang-orang kafir itu berharap andaikan dulu dia jadi muslim. Nah, sekarang kamu muslim atau kafir? Sehingga ayat ini sejatinya adalah mentong dirinya. Loh, kok kamu malah kafir? Di ujung hidupmu malah dia kafir. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Barangkali akan datang satu waktu di mana orang kafir berharap andaikan dulu saya jadi orang muslim. Dan itu akan terjadi ketika kematian. Yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi untuk balik ke dunia. Tapi dia menyesal, kenapa dulu saya tidak muslim? Dan orang ini mengalaminya. Wallahu a'lam. Allah tidak jaga yang bersangkutan. Walaupun dia seorang muadzin yang hafiz Quran, akhirnya seluruh pekerjaan itu hilang. Adzannya hilang, hafalan dia sudah bisa, akhirnya hilang. Ketika hilang, yang tertinggal satu ayat. Allah pertahankan pada dirinya sebagai peringatan bagi yang bersangkutan. Rubama yawaddul ladzina kafaru law. Besok akan datang satu keadaan di mana orang kafir berharap andaikan dulu saya jadi orang muslim. Nah, ada juga peristiwa yang dialami oleh orang yang dia dianggap sangat berjasa dalam dakwah tauhid. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini menulis sebuah buku judulnya As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Ini judulnya, Pak. As-Sira' Bainal Islam wal Wathaniyah. Buku ini 2 jilid. Buku ini isinya bantahan luar biasa, bagus sekali untuk orang sufi. Penyembah kuburan, gandrung dengan aneka perbuatan-perbuatan syirik dan seterusnya. Dengan pendekatan yang sangat logis. Sampai dipuji oleh para ulama, laqad ishtara bi kitabihil jannah. Orang ini telah membeli surga dengan kitabnya. Ini afwan. Tadi ada yang salah di penulisan nama ya. Al-Qasimi. Tulisannya gini. Baik. Jadi sampai para ulama mengatakan laqad ishtara bi kitabihil jannah. Orang ini telah membeli surga dengan kitabnya. Karena bukunya bagus. Yang terjadi apa? Dia mati ateis. Berubah di akhir hayatnya, kemudian lebih cenderung kepada ajaran ateis, dan dia berpihak kepada ajaran ateis dan membela ateis, mati ateis. Padahal sebelumnya membela ajaran tauhid. Sehingga perubahan itu sangat mungkin terjadi. Perubahan itu sangat mungkin terjadi. Nah, maka perubahan terjadi pada hamba di saat taufik dicabut. Yang bersangkutan tidak diberi taufik oleh Allah, sehingga terjadilah perubahan dalam hidupnya. Yang dulu dia adalah orang baik, di akhir hayatnya Allah tidak memberikan hidayah dan dia berubah jadi orang jahat.
Dan terkadang sebab perubahan itu, terkadang sebabnya adalah meninggalnya, wafatnya orang yang menjadi partner, orang yang menjadi partner kebaikan. Misalnya dalam sebuah keluarga ada suami, istri, 3 anak, perempuan-perempuan, laki-laki. Sepanjang bapaknya ini masih hidup, semuanya terjaga dengan baik. Istrinya solihah, bisa menjaga auratnya, ikut dalam kegiatan-kegiatan kajian, bahkan jadi ketua majelis taklim. Anaknya terjaga dengan baik, putri-putrinya bisa menjaga aurat, yang laki-laki mau datang ke masjid. Sampai akhirnya bapaknya ini meninggal. Ketika sang bapak ini meninggal, perubahan pelan-pelan mulai terjadi. Diawali dari rebutan warisan. Akhirnya tegang antara satu dengan yang lain, sampai kemudian antara satu anak dengan anak yang lain berantem, bahkan dia berantem sama ibunya. Kemudian lama-lama hartanya habis. Ibunya mulai goyang. Yang awalnya dia dulu rajin di aneka kegiatan kajian, sekarang sudah mulai geser ke komunitas yang berbeda. Lepas jilbab, sampai kemudian hilang, bahkan menjual kehormatan. Baik, dengan satu orang, ketika orang ini hilang, keluarga ini rusak. Makanya ada satu doa yang mungkin perlu ditekankan ya, ketika Bapak Ibu sedang sholat jenazah. Sholat jenazah di rakaat yang keberapa? Di takbir yang keempat. Gimana kalimat doa takbir yang keempat? Allahumma la tahrimna ajrahu. Ada kalimat apa? Wala taftinna ba'dahu. Wala taftinna ba'dahu. Maksudnya apa ini? Ya Allah, jangan engkau berikan fitnah kepada kami ba'dahu, setelah orang ini meninggal. Jangan engkau munculkan fitnah kepada kami setelah orang ini meninggal. Sehingga kita mohon kepada Allah berlindung dari fitnah. Kita berlindung dari fitnah, ujian yang berat dengan meninggalnya satu orang ini. Yang itu bisa memberikan efek tadi, Pak. Ada orang yang sampai murtad gara-gara bapaknya meninggal, ada yang jadi menyimpang, ada yang rusak, dan seterusnya. Anak pertama hamil di luar nikah, anak ketiga kena narkoba, anak kedua masuk penjara. Masya Allah, rusak semua ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik bagi kita hingga akhir hayat kita, dan selalu iringi permohonan hidayah, minta taufik kepada Allah, perbaikan lahir batin. Ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mulia dan tidak mulia, semuanya di atas takdir dan hikmah Allah.
Bagaimana kita menyikapi takdir dan ketetapan ini? Baik. Jika kita lihat berkaitan dengan masalah takdir yang dialami oleh hamba, di sana ada takdir yang berkaitan dengan materi. Takdir berkaitan dengan materi bentuknya apa, Pak? Orangnya sakit, jatuh miskin, hidupnya melarat, dan seterusnya. Baik. Takdir materi semacam ini, takdir fisik seperti ini dialami bahkan oleh orang-orang soleh di masa silam. Sehingga ada beberapa sahabat yang akhir hayatnya itu buta. Ada beberapa sahabat yang akhir hayatnya buta. Sebutkan contoh sahabat yang mustajab doa, dijamin masuk surga, tapi akhir hayatnya buta. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu buta di akhir hayatnya. Tapi beliau doanya mustajab dan termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Demikian pula beberapa sahabat yang lain, mereka di akhir hayatnya sakit. Mereka di akhir hayatnya ada yang buta. Dan para ulama juga mengalami demikian. Allah menghapus dosanya dengan cara Allah berikan ujian fisik kepadanya di akhir hayatnya. Ada juga sahabat di akhir hayatnya utangnya banyak, besar, sampai meninggal utangnya belum lunas. Diberi ujian ekonomi. Siapa beliau? Dijamin masuk surga juga. Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awwam itu sampai meninggalkan utang besar. Dan Abdullah bin Zubair itu sampai mengumumkan 4 musim haji untuk mencari siapa saja yang pernah punya utang kepada bapak yang belum dilunasi. Karena mau diselesaikan dengan warisannya. Dan masih banyak yang lain. Ini musibah fisik. Maka kalaupun kita terkena musibah fisik, tolong jangan suudzon kepada Allah. Tekankan sebisa mungkin, Allah tidak sedang membenci kamu. Jangan suudzon kepada Allah. Karena banyak orang soleh mengalami musibah fisik di akhir hayatnya. Beberapa nabi yang mati karena musibah fisik. Ada yang mati karena penyakit kutun, sampai kutu itu membunuhnya. Ada yang mati karena dalam kondisi miskin. Miskinnya itu sampai membuat dia mati. Saking miskinnya. Dan aneka kematian yang dialami oleh para nabi dalam kondisi mereka kena musibah fisik. Tapi dia selalu husnudzon kepada Allah. Yang kedua, musibah agama. Ini lebih menakutkan, lebih berbahaya. Kenapa, Pak, kalau lebih berbahaya? Karena orang ketika mengalami musibah agama gak ada gantinya. Apalagi musibah agama di akhir hayatnya. Nah, umumnya orang yang mengalami musibah agama itu gak sadar. Yang tadi, Pak, ditenggelamkan, dibiarkan oleh Allah. Jadi kesadaran itu muncul karena dia diberi hidayah. Ketika dia gak dikasih hidayah, mana mungkin sadar. Maka di akhir hayatnya dia semakin menjadi-jadi untuk berbuat maksiat. Di akhir hayatnya dia semakin menjadi-jadi untuk membela perbuatan jahat. Akhirnya yang bersangkutan gimana? Yang bersangkutan hilang kesadaran kalau dia sedang berbuat maksiat. Nah, kalau yang mengalami kita kemudian masih ada peluang sadar, segera sadar. Wah, jangan-jangan ini karena Allah nggak ngasih hidayah kepada saya. Di saat sadar itu dia berusaha untuk balik, berusaha taubat, berusaha memperbaiki diri. Tapi ketika kita sedang melihat orang lain yang nggak sadar, nah, apa sikap kita? Semua sudah menjadi ketetapan Allah. Namun coba kamu perjuangkan dia untuk kembali menjadi lebih baik. Dan itu butuh perjuangan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa beda taufik dan hidayah? Taufik itu salah satu bentuk hidayah. Sebenarnya ini seperti pertanyaan, apa beda iman dengan Islam? Apa beda iman dan Islam, Pak? Ya? Mana yang lebih spesifik, iman atau Islam? Iman lebih spesifik.
Semua mukmin pasti muslim, tapi tidak semua muslim mukmin. Sepakat dengan ini? Berarti mukmin lebih istimewa daripada muslim. Baik. Sehingga kalau Anda tanya hidayah dengan kok VS ya? Dengan taufik. Itu bedanya apa? Kalau disebutkan salah satu ya, hidayah saja, maka mencakup taufik. Tapi kalau disebutkan hidayah dan taufik, maka taufik ini hidayah khusus. Sedangkan hidayah ini lebih umum. Lebih umumnya gimana Pak? Ini mencakup penjelasan. Dan yang kedua semangat untuk mengamalkan. Allah memberi hidayah dalam bentuk Allah memberikan penjelasan, mana yang benar, mana yang salah. Tapi manusia sebatas mendapatkan penjelasan, apakah dia sudah tergerak untuk melakukannya? Belum ya. Banyak orang yang tahu kalau sholat itu wajib, tapi yang nggak sholat ada nggak Pak? Banyak. Maka dia butuh yang kedua, diberi semangat untuk mengamalkan. Nah, taufik itu yang kedua ini. Sehingga hidayah dan taufik artinya adalah dia diberi penjelasan dan diberi semangat untuk melaksanakan penjelasan itu. Karena kalau tidak dikasih semangat untuk itu, maka yang bersangkutan tidak akan bisa mendapatkan ketaatan. Bagaimana doa kepada Allah agar dijauhkan dari kemaksiatan? Doa dijauhkan dari kemaksiatan yang paling gampang, waqina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Sehingga kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu berarti kita minta diberi kebaikan dunia akhirat plus dijauhkan dari maksiat. Bisa juga pakai doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah sifat takwa bagi jiwaku, wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Jadi kita minta takwa di hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika Allah adalah Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim, mengapa ada kondisi hamba yang dijauhkan dari taufik, yang dihinakan tadi? Allah tidak mendoliminya, tapi karena dia yang berbuat salah, sehingga saat dia berbuat salah layak nggak dapat hukuman? Layak nggak dapat hukuman? Layak. Nah, ketika dia dihukum oleh Allah, sebabnya sudah ada di dunia. Sebab hukuman itu sudah terjadi di dunia. Walaupun nanti hukumannya baru diberikan di akhirat. Sehingga nggak ada ceritanya Allah ciptakan hamba, makhluk, setelah itu langsung dihukum, itu nggak ada. Salahnya apa dia? Tapi yang terjadi, Allah ciptakan makhluk, kemudian makhluk ini berbuat salah, kemudian dihukum oleh Allah. Dalam bentuk apa? Dia dijauhkan dari taufik. Akhirnya dia tenggelam dalam maksiat. Dalam posisi dia juga nggak sadar dengan perbuatan maksiat itu, semakin bertambah maksiatnya, dia sudah menikmati semua maksiat itu. Sebabnya ada di dunia. Lalu yang bersangkutan dihukum di mana? Di akhirat. Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Nah, sehingga Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang itu merupakan dua nama dan sifat Allah yang mulia, bukan berarti menghilangkan kemampuan Allah untuk menghukum. Karena itulah
ayat ini menjelaskan tentang keseimbangan prinsip itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Nabbi ibadi, sampaikan kepada para hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tapi juga sampaikan bahwa siksaku adalah siksa yang menyakitkan. Agar terjadi keseimbangan. Sehingga jangan dominan di salah satu. Kalau dominan di salah satu, nanti jadinya ekstrim seperti Murji'ah. Sehingga Allah kan maha pengampun dan menyayang. Ya, maka kita sak karepe apa-apa diampuni oleh Allah. Lah kalau kayak gini, bukti kalau Allah enggak adil malah. Kalau begini berarti dia menganggap Allah tidak adil. Bagaimana mungkin orang berbuat maksiat dia mendapatkan balasan yang sama dengan orang yang berbuat taat? Adil enggak kayak gitu? Tidak adil. Baik. Oleh karena itu, sebagaimana orang yang taat diberi balasan kebaikan, orang yang maksiat diberi ancaman dengan hukuman. Dan itulah prinsip keadilan. Bagaimana menyadarkan orang yang suami istri beda agama, padahal si istri sudah berhaji, tapi suami tetap Nasrani? Bagaimana menyadarkan saudara yang beralih ke agama lain, alasan karena orang Jawa, maka tidak perlu puasa, puasa itu orang Arab? Iya, gimana cara menyadarkannya ini? Yang pertama, dia berzina, nikahnya batal ya, walaupun ibunya sudah hajah. Yang laki-laki Nasrani, ya nikahnya apa? Batal. Seharusnya pas waktu haji itu, andaikan pembimbingnya bisa menyadarkan yang bersangkutan, itu bagus ya. Banyak orang yang dia sadar dan mau tobat setelah haji dan umroh, jika dia mendapatkan pembimbing yang bagus, sehingga itu jadi kesempatan untuk ngasih nasihat kepada yang bersangkutan, menyadarkan yang bersangkutan, sampai bisa membuat orang itu nangis karena dia jauh dari kampungnya. Beda kalau dia di kampungnya. Kalau di kampungnya kerasa gagah, kerasa hebat, punya jabatan, status sosial. Begitu keluar, batinnya itu beda. Sekarang ketika dia di luar, dia nggak seperti di kampungnya. Itu lebih gampang dinasihati. Ya, mungkin jika yang bersangkutan orang mampu, coba ditawari ikut umroh, ya. Barangkali nanti bisa dikasih saran bagi pembimbing sehingga beliau bisa berubah jadi lebih baik. Nah, yang murtad ini tidak tahu ini. Kalau bisa diajak ke masjid ya ke masjid untuk kembali masuk Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana yang lebih baik, daftar haji atau umroh? Segera daftar haji kalau uangnya cukup untuk haji reguler, dan nanti untuk masalah dana umroh Anda masih antriannya panjang. Sehingga kalau daftar sekarang 30 tahun Anda harus ngantri. Mumpung usianya masih 20-an tahun ya. Daftar sekarang. Baik, wallahu alam, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.